Hai pretty girl, welcome back to my YouTube channel. Kenalin aku Nafisa Feby. Di kesempatan kali ini aku akan bahas soal kesalahan-kesalahan kita sebagai seorang perempuan. Well, sebenarnya konten ini tuh terinspirasi dari percakapan aku dengan teman-teman laki-lakiku yang ada di sekitar lingkungan aku, of course. Dan aku harap kesalahan-kesalahan ini tuh menjadi pelajaran untuk kita refleksi diri dan upgrade diri sebagai seorang perempuan, bahwa kita itu bisa loh punya diri kita sendiri, even kita punya pasangan, even kita tuh sendirian dan belum ada pasangan, itu tuh kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sebagai dalam tanda kutip seorang perempuan. Yang pertama, menurutku ini tuh memang kodratnya perempuan, tapi nggak bisa dibenarkan gitu aja, yaitu terlalu mudah dikendalikan emosi. Yes, that true. Aku nggak bisa menghakimi atau menyalahkan kamu-kamu semua, apalagi kalau di periode hormonal seperti mau haid. Itu tuh nggak bisa. Kita tuh auto aja gitu, terkendalikan oleh emosi. Hormon-hormon di dalam diri kita pasti merasa bahwa, ih pengen banget marah gitu kan. Tapi percayalah bahwa dikendalikan emosi itu bukan sesuatu yang baik untuk seorang perempuan. Yes, karena bayangin aja kalau kita kan perempuan pasti menjadi ibu, menjadi istri, dan kita terlalu dikendalikan oleh emosi. Suasana di dalam rumah itu pasti nggak nyaman. Nggak cuma di dalam rumah, di dalam diri kita pun pasti nggak nyaman gitu. Karena nggak semua hal itu bisa diselesaikan dengan emosi. Jadi dalam tanda kutip di sini, aku ingin menjelaskan bahwa emosi itu bukan sesuatu yang salah. Dan bukan berarti itu akan menjadi benar jika kita mengikuti emosi yang kita rasakan. Menurutku, penting untuk kita menyadari bahwa emosi di sekitar kita itu benar, nyata, dan tidak harus ditunjukkan dalam bentuk yang sama. Jadi, di sini menurutku ya, yang paling penting poinnya adalah bagaimana kita menunjukkan emosi itu. Itulah yang harus kita kendalikan. Jadi katakanlah misalnya kita lagi marah nih sama sesuatu. Tapi kan kita bukan berarti harus marah-marah saat itu juga, bukan berarti kita membentak-bentak orang itu juga gitu. Bukan berarti dalam satu hari penuh itu emosi kita berantakan juga, hari kita menjadi buruk, enggak. Output ketika kita merasakan emosi itu, itulah yang penting. Jadi bagaimana cara kita mengelola ketika kita merasakan emosi itu, lalu kita menunjukkan emosi itu. Itulah yang menjadikan kita perempuan yang bervalue menurut aku, menjadi perempuan yang berkelas, menjadi perempuan yang luar biasa. Karena kalau kita marah-marah terus-terusan, kalau kita menunjukkan sisi emosional kita terus-terusan, itu juga nggak baik. Nggak baik beneran deh. Aku pernah ada di posisi dimana aku mendapatkan hal yang tidak baik dari seseorang di luar diri aku. Waktu itu ya bisalah kita bilang gebetan lah. Dia melakukan sesuatu yang gak sesuai sama yang aku mau. Dan tentu aja aku kesel dan marah-marah. Dan ketika aku kesel dan marah-marah, dan aku tunjukkan itu kepada dia bahwa aku kesel dan marah-marah, itu dia gak melakukan hal yang aku mau. Dia malah, ngapain sih nih orang marah-marah? Dan itu nggak cuma pengalaman aku aja, jadi aku mendapatkan insight cerita dari teman aku juga, bahwa dia akhirnya membatalkan pernikahan kurang dari 1 bulan. Jadi bulan depannya ini udah akad nikah, dan laki-laki ini akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu karena dia merasa bahwa perempuannya ini tuh marah-marah, suka berlebihan dalam merespon sesuatu, sangat emosional, sangat istilahnya zaman sekarang tantrum. Jadi si laki-laki ini merasa bahwa dia sudah sibuk dengan pekerjaan dia, dan dia harap dia mendapat pengertian. Toh dia juga meluangkan waktu untuk bertemu, yang mana jarak rumah dia dan rumah pasangan ini hampir 2 jam. 2 jam dia bilang. Dan ketika dia bertemu di rumah itu, selama menempuh perjalanan 2 jam dalam kondisi dia tidak fit, perempuan ini marah-marah dan merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya. Si
laki-laki bisa mengambil keputusan secepat itu hanya karena perempuannya suka marah-marah. Dan kembali lagi ke pengalaman pribadi aku, ketika aku berusaha menyampaikan sesuatu yang aku rasakan, ketika aku menunjukkan dengan cara yang lebih baik. Jadi waktu itu ya istilahnya udah gebetan ini udah berlalu karena aku merasa it's not good. Jadi aku berteman dengan temanku yang lain dan laki-laki juga. Dia mengatakan sesuatu yang sangat menyinggung perasaanku. Itu sangat menyakiti hatiku dan aku nggak marah-marah saat itu juga. Yang aku lakukan adalah diam sejenak. Lalu aku bilang, sakit banget loh kata-katanya. Aku ngerasa nggak nyaman, itu menyakiti perasaanku, itu menyakiti hatiku. Nggak seharusnya loh kamu ngomong begitu. Dan ya, sepanjang masih kita satu shift waktu itu, karena aku bekerjanya shift-shiftan, sepanjang kita satu shift, dia terdiam, dan at the end of the day, he say that I'm sorry for ucapanku tadi. Itu kan yang sebenarnya aku mau, itu kan sebenarnya kita mau, ucapan maaf dari dia. Dan ya aku merasa, aku mengatakan pada diriku sendiri saat dalam momen diam itu, aku merasa tersinggung, aku merasa tidak nyaman dengan lelucon dia, dan itu sama sekali nggak lucu. Jadi bagaimana aku harus menunjukkan emosi itu. Dan aku mendapatkan apa yang aku mau, yaitu dia minta maaf ke aku. That's simple like that. Jadi aku selalu membiasakan diriku untuk mengakui emosi yang aku rasakan. Jadi katakanlah aku marah. Oke, saat ini aku marah. Jadi apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan apa yang aku mau? Apa yang harus aku lakukan supaya orang ini tuh nggak istilahnya kurang ajar ke aku dan membuat aku marah lagi dengan konteks yang sama. Jadi menurutku pinter-pinter ini tuh latihan, ini tuh butuh kesadaran diri, yang mana kita tuh harus bener-bener bisa kontrol emosi kita nggak keluar, dan malah menjerumuskan kita ke reaksi yang salah. It's not good, right? Dan of course, sebagai perempuan itu akan mendatangkan trauma yang sangat besar di dalam kehidupan kita. It's not good. Emosi tidak boleh mengendalikan diri kita. That's a key. That's enough. Oke, selanjutnya adalah terlalu mudah insecure. Yes, menurutku dibandingkan laki-laki, perempuan itu mudah banget insecure. Kita ngerasa hidung kita nggak cakep, nggak mancung, itu menjadi problem. Atau berat badan kita naik, terus kita merasa nggak dicintai, merasa laki-laki kita berubah, merasa laki-laki kita itu akan memilih perempuan lain. Atau misalnya kita lagi scroll sosial media, terus kita ngelihat ada orang yang lebih cantik daripada kita, lalu kita merasa insecure karena orang lain kok bisa sih cantik tapi aku enggak. Oh my god, stop insecure, do something. Yes, lakukan sesuatu dan berhenti insecure, karena insecure itu nggak mendatangkan apapun di dalam diri kita. Insecure itu sangat buruk untuk kita sebagai perempuan khususnya, karena apa, kita tuh jadi apa ya, serba salah gitu kalau melihat ini dalam konteks relationship ya, karena dari tadi kayaknya yang aku kaitkan itu dalam konteks relationship. Ketika laki-laki kamu, pada dasarnya laki-laki itu emang suka ngelihat perempuan guys, jadi please ketika pasangan kamu tuh ngelirik sana sini, kalian tuh nggak perlu bingung, karena pada dasarnya itu secara naluri ya, mereka tuh pasti ngelihat hal yang menarik menurut dia gitu. Dan ketika dia melihat perempuan yang katakanlah badannya seksi, terus kamu tuh orangnya insecurean, terus kamu ngerasa kalau iya sih cewek itu emang menarik, kamu emang ngelihat dia karena dia seksi kan, karena dia lebih menarik kan, aku emang jelek, aku emang it's not good relationship for us guys, untuk kita. Jadi ya betapa menjemukannya ketika orang ini udah menerima kamu, udah stay sama kamu, dan kamu merasa itu nggak cukup, kayak kamu masih haus validasi, dan please jangan insecure. Dan lagi itu nggak baik untuk kesehatan kamu sendiri.
kamu akan terus mengatakan kepada dirimu sendiri betapa kurangnya dirimu, dan itu akan memancarkan aura yang tidak baik, dan itu akan menjadi realitas diri kamu sendiri, dan kamu mau emangnya hidup kayak gitu terus? Karena kamu setiap hari scroll sosial media dan ngerasa orang lain cantik dan kamu nggak cantik. Lalu kamu bilang, oh iya aku nggak cantik, aku kurang di ini, 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 dan every single day you say that, become reality, di kehidupan kamu sehari-hari menjadi kenyataan, dan itu terproyeksi ketika kamu keluar rumah dan orang lihat apa yang kamu pikirkan. It's not good. Stop insecure. Next, kesalahan kita sebagai seorang perempuan adalah kurang sibuk. Iya. Kadang-kadang orang yang istilahnya punya kesibukan bekerja, atau kita lagi sibuk kerja, overthinking itu nggak ada. Kita nggak sempat overthinking karena kita tuh capek untuk kesibukan kita sehari-hari. That's why penting untuk kita untuk tetap sibuk, even udah menjadi yang ibu rumah tangga yang stay at home. Kita harus tetap sibuk, kita tetap harus melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita, dan jangan sampai kita terlalu nganggur dan akhirnya menghabiskan waktu itu untuk overthinking hal-hal yang nggak penting, hal-hal yang nggak harusnya dipikir, dan waktu kita habis untuk overthinking itu tadi. It's really bad for women, perempuan-perempuan seperti kita. So that's it. Mungkin tiga poin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan semoga mendatangkan insight yang bagus untuk kita semua. Jadi kalau mau direka ulang, yang pertama adalah terlalu mudah dikendalikan emosi, it's not good for us. Yang kedua adalah terlalu mudah insecure, dan yang ketiga adalah kurang sibuk. Jadi kalau bisa, 3 hal ini itu kita hindari dulu untuk menjadi perempuan yang lebih keren. That's it. Sampai jumpa, pretty girl.